Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomonugro. Kali ini saya sengaja bertandang ke sahabat lama saya, advokat senior Mas Teguh Sri Raharjo SH. Beliau ini sangat aktif di profesi keadvokatan, namun beliau juga seorang pendidik karena mengajar juga di Universitas Islam Indonesia. Selamat berjumpa Mas Teguh Sri Raharjo. Selamat berjumpa Mas Argo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas? Ya. Saya sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Teguh juga ya sehat ya. Alhamdulillah. Itu yang penting sih. Iya ya. Mas Teguh, Ya. ini saya lama tidak ketemu dengan Anda. Sekarang saya ketemu dengan Anda dan sengaja mencari di tengah-tengah. Saya ingin tahu banyak tentang potret advokat sekarang ini menurut Mas Teguh seperti apa ini? Karena kan Anda sudah cukup lama jam terbangnya ya di profesi ini. Oke, terima kasih Mas Argo yang sudah mau sowan ya ke rumah ini. Sudah lama kita nggak bertemu. Memang ada beberapa hal yang sebenarnya memang juga sangat substansial yang harus dipahami bahwa profesi advokat ini adalah satu ya, profesi yang merupakan profesi penegak hukum yang satu-satunya tidak digaji atau dibayar oleh negara atau pemerintah. Iya, iya, iya. Polisi, jaksa, hakim itu kan dibayar oleh pemerintah. Artinya 3 pilar hukum yang lain ya. Kalau pengacara atau advokat kan tidak. Sementara di satu sisi yang lain, advokat ini juga tidak boleh melakukan promosi, ya. Mengiklankan diri kan juga nggak boleh. Iya. Jadi sejak awal memang advokat ini, kalau kita bicara terkait dengan profesi advokat ini, memang ada beberapa sebenarnya bukan kendala ya. Ada hal yang memang sekiranya memang itu harus dipahami oleh seorang advokat ketika dia mau terjun ke dalam profesi ini, hal yang sekiranya nanti mengganggu dalam tanda petik atau menghambat ketika dia harus bisa profesional berintegritas ini harus sudah dipahami. Ya. Nah ini yang sekali lagi substansial, karena ketika kita bicara profesi ini sejak awal pun kan dulu berawal dari istilahnya bangsawan Romawi yang ketika itu dia mendharma baktikan ya, dirinya untuk membantu orang-orang yang bermasalah dengan hukum dan tidak mampu. Jadi kalau secara cover finansial atau ekonomi ya, para bangsawan itu kan sudah tidak ada masalah, kan begitu. Iya. Nah, jadi mereka pure ketika membantu masyarakat yang waktu itu menghadapi tentang hukum, ya betul-betul membantu karena menginginkan bahwa masyarakat yang terkena hukum atau menghadapi masalah hukum ini nanti bisa diadili secara betul-betul baik dan adil. Secara adil kan. Artinya dari sisi kode etik antara lain diadopsi dari sana ya. Karena Anda tadi kan mengawali dengan tidak boleh mengiklankan, itu tadi kan kode etik itu ya. Itu ya, sekarang itu memang tercover dalam kode etik. Karena memang harus dipahami juga bahwa ketika saya tadi bicara bahwa atau mengatakan bahwa sejak awal dulu hadirnya profesi ini terkait dengan bangsawan Romawi yang mendharma baktikan katakanlah dia akan membantu masyarakat yang mempunyai masalah hukum ya, dengan tanpa imbalan, karena secara cover ekonomi finansial kan bangsawan kan jelas mereka sudah tergolong mampu. Saya tidak mempersoalkan itu. Nah, yang terjadi sekarang kan banyak juga teman-teman yang kemudian mengabaikan hal yang terkait dengan bahwa kita itu
betul-betul bekerja secara profesional dan tercover dengan integritas etika yang betul-betul harus terjaga. Karena harus dipahami bahwa profesi ini adalah, kalau kita bicara Ikatan Perdata itu kan sebagai Inspanning Verbentenis. Apa itu, Mas? Inspanning Verbentenis itu mengupayakan menjalankan suatu pengupayaan, pengikhtiaran, bukan hasil. Jadi bukan resultat verbentenis. Karena resultat verbentenis itu kan mengupayakan hasil. Nah ini Inspanning Verbentenis itu adalah mengupayakan, mengusahakan. Jadi bukan kemudian hasil, tidak, tapi berikhtiar semaksimal mungkin agar penanganan yang ditangani atau penanganan perkara yang ditangani ini nanti bisa berakhir dengan optimal. Jadi tidak boleh kemudian menjanjikan sudah saya tangani aja mesti menangnya, nggak boleh. Apapun posisi hukumnya, meskipun posisi hukumnya kuat juga tidak boleh seperti itu. Menjanjikan itu ya. Menjanjikan. Nah ini kan menjanjikan hasil. Nah, kalau Inspanning Verbentenis itu menjanjikan mengupayakan. Mengupayakannya, berikhtiar, berikhtiar, tidak menjanjikan hasil, bukan resultat verbentenis. Nah itu yang harus dipahami. Koridor seperti ini yang mungkin sekarang banyak ditinggalkan, atau dilupakan ya, atau ditinggalkan. Jadi memang kalau kita bicara profesi advokat itu juga kita harus bicara terkait dengan gaya hidup, Mas. Jadi misalnya seorang advokat yang dia dari dulu itu katakanlah sudah mengawali dengan misalnya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan masyarakat Papua, masyarakat yang termarginalisasi. Ketika kemudian suatu saat dia sudah menjadi pengacara yang sudah terkenal, advokat yang sudah ternama, diupayakan nanti masyarakat Papua atau masyarakat yang termarginalkan itu, tukang beca, bakul soto, pinggiran jalan atau dan sebagainya, itu ketika dia punya persoalan hukum, dia tidak akan segan. Tidak akan segan. Si A dulu menangani masyarakat kecil, tapi sekarang dia sudah ternama ini. Nah, ketika dia sudah ternama, tidak kemudian dia meninggalkan masyarakat kecil yang pernah dibantu, dan masyarakat kecil pun tidak akan segan. Dan yang tidak lupa kan, juga ya, yang terjadi kan, wah, si A ini advokat yang sekarang sudah top martotop, misalnya, wah, aku segan lah. Kayaknya sudah nggak level dia lagi menangani kasus yang aku hadapi. Dia kasusnya sudah kasus konglomerat misalnya, kan nggak bisa seperti itu. Nah ini nih gaya hidup seperti ini yang harus juga dipahami. Jangan sampai boleh lah ya itu monggo-monggo aja, tapi yang jelas kemudian tidak boleh ketika kita sudah menjadi besar kemudian meninggalkan masyarakat kecil yang justru ketika kita menjadi besar, ketika akses kita semakin juga lebih banyak, ketika kita bisa mempengaruhi katakanlah tantangan-tantangan yang nanti memang itu kita hadapi, kan lebih bagus kalau kita kemudian yang menangani, dan lebih bagus kondisi kita sekarang yang sudah punya akses, punya nama daripada dulu. Tapi mengapa ketika sudah punya nama, punya akses yang lebih baik, malah kita meninggalkan mereka yang memang seharusnya harus kita bantu? Itu contoh-contoh kecil aja, Mas. Itu. Jadi itu yang harus dipahami, dan teman-teman advokat saya kira juga harus kembali bahwa kita itu memang kita menjadi seorang advokat itu dalam melakukan profesi mungkin kita tidak terlepas karena kita nanti ingin mendapatkan suatu honorarium, tapi sekali lagi kita harus dikemas dengan beberapa hal yang sekiranya memang nanti kita masih tetap bisa bekerja secara profesional, tapi integritas kita terjaga, kita masih bisa dalam coveran atau dalam ranah
atau dalam orientasi membantu yang sekiranya memang betul-betul membutuhkan kita, Ya. tanpa kita kemudian minta-minta udahlah saya tangan dan sebagainya, nggak usah lah. Ya. Jadi masyarakat nanti akan bisa memilih sendiri siapa sih sekiranya advokat-advokat atau pengacara atau penasihat hukum yang sekiranya memang mampu menangani perkara yang dihadapi. Ya, terakhir Mas Ya. Teguh, karena ini terbatasnya waktu dan karena besarnya persoalan ini, complicatednya persoalan ini, terakhir saya akan bertanya kepada Anda optimis nggak ketika Anda sejak awal kan bicara tentang etika ini, Ya. penerapan etika dalam profesi advokat ini Anda tetap punya keoptimisan nggak ini ke depannya ini? Sebenarnya kalau kita bicara masalah itu dari awal itu sudah harus diprakondisikan, sudah harus dibangun. Ya. Dari sejak kuliah, dari sejak menempuh S1, kemudian menempuh pendidikan khusus sebagai advokat, dan kemudian saat magang. Nah, Ya. magang ini juga magang di kantor atau di advokat atau pengacara yang betul-betul juga bisa menjaga ataupun menghormati etika. Ya, yang lebih senior juga ya. Oh, itu jelas, Ya. karena memang ada ketentuan nanti untuk bisa diangkat itu harus 7 tahun menjadi advokat dan sebagainya. Nah itu termasuk di situ betul-betul etika dari advokat itu ketika dia selama menjadi advokat itu memang betul-betul bisa dinilai kinerja terkait dengan integritas atau etika yang selama ini dia terapkan dalam menjalankan profesi advokat itu betul-betul terjaga. Ya, artinya prinsipnya Anda tetap optimis ya? Ya, makanya itu kan nanti juga tergantung orang perseorangan ya Mas ya. Oh, tergantung orang perseorangan ya. Tapi sekali lagi itu juga tidak terlepas dari lingkungannya. Maka tadi saya mengatakan lingkungan itu paling tidak sejak awal di S1 itu juga sudah diprakondisikan. Ya. Di pendidikan khusus profesi advokat juga digodok tidak hanya semata-mata materi yang berkaitan tapi nilai sikap yang memang betul-betul harus nanti dilakukan advokat itu di situ harus digojlok betul. Oke. Termasuk ketika pemagangan harus diajari nggak boleh kalau menyampaikan seperti ini, nanti penanganan seperti ini nggak boleh, ini nanti katakanlah dianggap menyerobot kliennya teman sejawat dan sebagainya itu yang harus dipahami. Ya. Oke, terima kasih Mas Teguh Sri Raharjo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.